wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa khalilika wa rasulika عبدك النبي المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan napas kepada kita, yang memberikan segala macam yang kita butuhkan dalam kehidupan ini dengan cuma-cuma dan gratis. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling menyayangi kita, melebihi sayangnya ayah dan ibu kita kepada diri kita. Dialah Allah yang harusnya kita bersyukur dan berlari kembali kepadanya setiap kali kita menghadapi permasalahan hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka yang paling penting yang sudah kita rasakan di dalam hidup kita ini adalah kenikmatan iman. Jangan sampai di antara kita pernah merasakan, berpikir bahkan tidak mungkin saya keluar dari Islam lagi setelah ini. Jangan katakan demikian. Ada kemungkinan pagi ini kita beriman kepada Allah, lalu kemudian sore hari kita telah kehilangan iman, karunia iman itu. Jangan katakan bahwa ilmu saya sudah cukup untuk membentengi diri saya dari kekufuran, keluar dari Islam. Tidak. Setan dan iblis beserta para penolong-penolongnya tidak pernah berhenti. Bukan hanya membuat kita terjebak kepada kemaksiatan, tapi bahkan sangat mungkin diri khatib sendiri dan kita sekalian, sanak keluarga kita, untuk keluar dalam Islam. Maka iman ini benar-benar kita syukuri, sebab kata Allah, kalau kita syukur maka Allah akan tambah. Zidnahum huda wa yazidullahu allazina ihtadaw huda. Allah tambahkan hidayah, taufik kepada kita. Allah tambahkan Rabbi zidni ilma. Allah tambahkan pengetahuan kita tentang Allah dan agama ini. Allah tambahkan iman kepada kita. Sebab iman itu ada yang berupa pengetahuan di dalam akal pikiran kita. Tapi iman itu juga termasuk di dalamnya adalah rasa yang ada di dalam
hati kita. Jika yang berbentuk pengetahuan kita nalar dengan akal kita, sehingga kita yakin tidak mungkin yang ada di hadapan kita ini wujud ada saat ini, tidak mungkin sebelumnya diciptakan oleh sesuatu yang tiada. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dan tidak logis pula kita katakan bahwa diri kita menciptakan diri kita sendiri. Iblis menciptakan dirinya sendiri. Nabi menciptakan dirinya sendiri, tidak mungkin. Maka satu-satunya yang bisa kita terima secara akal adalah Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan diri kita dan keluarga kita. Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah yang menciptakan segala yang ada yang kita lihat di hadapan kita. Maka kemana kita bersyukur kepada Allah? Syukur apa yang paling utama? Syukur atas iman yang Allah berikan kepada kita. Selain secara pengetahuan, iman itu juga dirasa dengan hati. Ada zauq, rasa yang bisa dirasakan bagi orang yang merasakannya. Kalau seseorang mengalami kenikmatan di dalam salatnya, meneteskan air mata, mengikuti ayat demi ayat yang dibaca imam, sebagaimana imam kita dengar tadi, Rabbi habli minas salihin. Bagaimana Ibrahim itu meminta kepada Allah anak-anak yang soleh, padahal dia sudah memintanya puluhan tahun sampai 80 tahun lebih. Sosok Nabi Ibrahim meminta ahli dalam berdoa, pintar memuji, pintar memanjakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai 80 tahun tidak berhenti berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ini tentang rasa. Bagi yang tidak merasakannya tidak akan mungkin bisa mengungkapkannya. Maka iman baik berupa pengetahuan dan ilmu, iman yang hasil daripada buah amal, hasil daripada buah keyakinan yang dirasakan manis dan lezat di dalam hati, harus kita syukuri sehingga kita tidak berhenti hanya seperti saat ini. Kita berharap akhir daripada hidup kita adalah sebaik-baik kondisi iman kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari raya Idul Adha ini adalah salah satu karunia di antara dua hari raya yang disyariatkan dalam Islam. Pertanyaannya, mana lebih agung antara hari raya Idul Adha dan Idul Fitri? Kalau kita lihat sekilas, maka kita lihat semarak Idul Fitri di negeri kita ini luar biasa, bahkan jauh melampaui semarak Idul Adha. Namun kalau kita melihat kemuliaan yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita menemukan setidaknya ada perbedaan. Yang pertama, Idul Fitri itu adalah puncak perayaan atas karunia besar sepanjang bulan suci Ramadan. Bonus begitu banyak, amal begitu banyak, kasih sayang Allah kepada kita dalam bulan Ramadan 30 hari full itu ditandai dengan perayaan Idul Fitri, tapi di luar bulan suci Ramadan, yaitu bulan Syawal, 1 Syawal. Karunia besar, ada malam Lailatul Qadar, ada yang lain-lain, ada qiyamul lail sepanjang 30 hari, ada saum Ramadan, puasa bulan suci Ramadan. Ini karunia besar, walaupun Ramadan kemarin kita hadapi dalam kondisi masih pandemi, sedang terjadi wabah. Jadi kemuliaan Idul Fitri sebagai hari raya, sebagai hari rayanya sendiri. Perayaan atas bulan suci Ramadan yang begitu luar biasa, karunia Allah sangat banyaknya. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau kita lihat Idul Adha, dia adalah hari raya, maka dengan dirinya sendiri dia sudah mulia. Tapi dia juga masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang disebutkan keutamaannya luar biasa, bahkan melebihi jihad yang merupakan
amalan paling tinggi dari orang yang beriman. Kecuali orang yang berjihad kemudian meninggal, dan berjihadnya membawa harta sendiri, dan meninggal tidak bawa nyawa, tidak bawa harta lagi. Jadi kalau hanya jihad pulang masih kalah dibandingkan amalan di bulan Zulhijjah 10 hari pertama. Apakah Idul Adha masuk ke dalam 10 hari pertama? Masuk. Sebab Idul Adha masuk pada tanggal 10 Hijriah. Maka keutamaan Idul Adha sebenarnya berlipat-lipat. Bahkan Idul Adha juga beririsan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Dia masuk ke dalam 1 hari yang diperintahkan melaksanakan kurban, kemudian disisakan di 3 hari selanjutnya ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Maka kalau kita pilih kurban di hari tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12 dan 13, maka saya katakan yang paling utama harusnya jika kita mau mengejar pelaksanaan kurban itu masuk ke dalam 10 hari yang mendapat amal keutamaan yang luar biasa, lakukanlah pada tanggal 10. Tapi jika ada tuntutan satu dan lain hal, kondisi yang tidak kita ketahui kondisinya, tuntutan itu bisa kita lakukan pada tanggal 11, 12 dan 13. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka karunia besar kita sampai kepada hari ini tanggal 10 Hijriah. Ini adalah hari yang agung, berlipat-lipat berkah, berlipat-lipat rahmat, berlipat-lipat pahala yang ada di hadapan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada bulan Zulhijjah juga ini, seorang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab, kalau seandainya kami orang Yahudi mendapati ayat yang turun, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Seandainya ayat yang serupa turun, kata mereka, kepada mereka orang-orang Yahudi, maka kami jadikan ayat itu turun sebagai hari raya kami. Sebab apa? Hari itu adalah hari kegembiraan. Lagi-lagi ayat ini diturunkan pada bulan Zulhijjah pada saat Hajjul Wada', hari haji Rasulullah SAW, yaitu haji perpisahan. Pada saat khutbah wada' ini, Rasulullah SAW kemudian salah satunya mendapatkan wahyu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan agama, aku sempurnakan nikmatku. Agama ini adalah kenikmatan paling tinggi yang kita peroleh. Lalu kemudian Allah jamin lagi, aku sempurnakan nikmatku, siratal ladzina an'amta alaihim. Maka pada saat kita ucapkan Al-Fatihah itu, jalan yang engkau berikan nikmat, jalan ini, Islam ini, iman ini adalah kenikmatan yang Allah berikan, an'amta alaihim, kepada orang-orang yang dipilih Allah. Maka peliharalah, kita syukurilah. Salah satunya ayat itu turun pada saat bulan Zulhijjah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, bukan kebetulan, bukan sesuatu yang tidak direncanakan Allah. Ternyata beberapa hari yang lalu Hagia Sophia Allah kasih karunia begitu besar kembali untuk dilaksanakan sholat di dalamnya. Ini bukan kebetulan. Pada bulan ini pula Allah tambah kegembiraan kita bahwa masjid yang sudah ditutup selama 80 tahun itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita sehingga kaum muslimin di penjuru dunia jika berkunjung ke sana dan bisa sholat ke sana dan merasakan aura bagaimana pembebasan yang dilakukan oleh sebaik-baik pemimpin Muhammad Al-Fatih atas kota Konstantinopel atau Bizantium atau Romawi itu. Ini juga bukan kebetulan. Kalimat ini akan bersambung dengan takbir kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahwa Allah lah yang maha besar. Sebab apa? Kalau Allah berkehendak, tidak ada satupun presiden di muka bumi ini yang mampu melakukan rekayasa, makar, perbuatan-perbuatan kezoliman terhadap orang-orang yang beriman. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menandingi kekuatan Allah.
Tidak ada satupun ilmu yang melampaui ilmunya Allah. Tidak ada satu kejadian pun, bahkan hatta daun yang sudah menguning coklat jatuh ke bawah yang tidak pernah ada satupun merasakannya, Allah tahu. Allah kuasa, itu semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnalah kenikmatan kita. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah. Ada kenikmatan lain selain kenikmatan akhirat. Kata Allah, apa itu? Tuhibbunaha, yang kalian senang sekali. Apa itu? Nasrum minallah, ketika Allah turunkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Wa fathun qarib, ketika Allah berikan pembebasan bumi Allah ini dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembebasan Ka'bah dari berhala-berhala, sebagaimana pembebasan Al-Aqsa oleh Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun saat ini itu tentu belum sempurna, sebab saat ini sebagaimana kita tahu orang-orang Yahudi hendak melakukan perobohan Masjidil Aqsa dan hendak membuat kuil atau mereka sebut dengan Bait Allah atau lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya kabar gembira kemarin itu membuat kita semakin optimis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya adalah pada bulan Zulhijjah ini juga kita mendapati pelajaran yang luar biasa dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya sangat senang mengkaji tentang Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim ini adalah contoh yang luar biasa. Bahkan secara karakter dia dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu termasuk 5 ulul azmi yang diceritakan ceritanya terbanyak di dalam Al-Quran setelah Nabi Musa. Yang paling banyak itu Nabi Musa di Al-Quran diceritakan. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Nuh. Yang keempat Nabi Isa. Dan yang selain Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 4 kisah Nabi ulul azmi yang diceritakan banyak dalam Al-Quran. Jadi 4 ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi adakah kita temukan surat Isa? Tidak. Adakah kita temukan di Al-Quran surat Musa? Tidak. Adakah kita temukan di dalam Al-Quran surat Nuh? Ada. Adakah kita temukan dalam Al-Quran surat Ibrahim? Ada. Jadi ada 2 nama yang disebutkan, Nuh dan Ibrahim. Apa maknanya? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita komparasikan, maka sebenarnya Nuh itu mirip dengan Nabi Musa pendekatan dakwahnya. Dan Ibrahim itu mirip dengan Nabi Isa pendekatan dakwahnya. Maka kita temukan doa mereka itu mirip. Doa Nabi Ibrahim, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, kalaupun ada umatku yang bermaksiat, banyak dosanya, tidak mau mengikuti iman, maka Engkau kan Maha Pengampun ya Allah. Jadi memang hatinya itu lembut, hendak memasukkan iman, tidak memaksa. Kalaupun belum beriman, kalau mungkin diampunkan, tolong ampuni ya Allah. Seperti doanya Nabi Isa. Berbeda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh doanya pada saat itu minta la tazar 'alal ardi minal kafirina diyara. Jangan biarkan satu kafir pun hidup di muka bumi. Dikabulkan Allah, dikabulkan. Maka putuslah kekafiran. Pada saat itu muncul lagi setelahnya. Tapi tidak ada potensi yang bisa diambil dari orang-orang kafir yang hidup pada saat itu lagi. Padahal orang-orang kafir juga memiliki anak, yang anaknya memungkinkan untuk masuk Islam. Bagaimana doa Nabi Musa? Doa Nabi Musa begitu juga. Ya Allah, hancurkanlah ekonomi negara Fir'aun, hancurkanlah mereka, tenggelamkanlah mereka. Akhirnya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Berbeda dengan Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Dan kalau kita lihat baginda Nabiullah Muhammad SAW itu mengikuti cara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka bagi kita kaum muslimin, hendaklah kita dalam berdakwah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun ada 1-2 kondisi di mana Rasulullah itu boleh mendoakan laknat atas orang-orang yang begitu kejam dan jahat. Tapi secara umum Rasulullah melakukan pendekatan jangka panjang. Kalau tidak hari ini mereka beriman, mudah-mudahan anak mereka beriman. Kalau enggak anaknya, mudah-mudahan kakeknya, cucunya beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Nabi Ibrahim ini banyak teladan yang luar biasa.
Namanya disebutkan dalam Al-Quran. Ibrahim disebutkan sebagai nama surat. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dipuji Allah, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ahla Ibrahim. Bukan hanya sebagai dirinya, tapi dipuji sebagai keluarga. Sebab apa? Ternyata kita dapati Nabi Ibrahim dalam bulan Zulhijjah ini pelajaran luar biasa. Istrinya Hajar dan anaknya Ismail, ketiga-tiganya ini contoh luar biasa. Kalau Nabi Ibrahim segudang teladan yang luar biasa, seorang bapak yang penuh dengan keteladanan. Hajar ternyata kita dapati juga memiliki baik sangka yang luar biasa kepada Allah dan suaminya. Ketika suaminya meninggalkannya, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di lembah yang tandus, gurun pasir, yang pasir tidak ada air, tidak ada tanaman. Hajar masih optimis. Hajar percaya kalau ini dari Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya dan anaknya. Jadi ada peran ibu yang sangat penting membina kesuksesan keluarga anak-anak kita. Mari kita belajar dari Nabi Nuh yang memiliki istri dan istrinya itu durhaka. Akhirnya juga kita dapatin anak daripada Nabi Nuh, Kan'an, juga durhaka dan kafir. Mari kita belajar dengan Nabi Lut. Istrinya durhaka padahal dididik oleh Nabi Lut. Akhirnya istrinya kanat minal ghabirin. Akhirnya termasuk yang Allah Subhanahu wa taala amtarna alaihim matara. Allah hujani dengan hujan batu, tanahnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab istri, sebab seorang ibu yang salah, maka ini efeknya bisa ke anak. Lalu kemudian yang ketiga adalah sosok Nabi Ismail. Kita dapatin sebagaimana dibacakan imam tadi, mengatakan kepada ayahnya, ya abati fa'al ma tu'mar. Ini balaul mubin. Ujian ini ujian bukan main-main, benar-benar ujian kelas kakap. Apa itu? Disuruh menyembelih anaknya, dan anaknya mengatakan, ya bunayya, ya abati fa'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, hai ayahku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Ismail itu kunci daripada suksesnya Nabi Ismail bersabar. Ada seorang ulama ditanya, wahai ulama, bagaimana kiatnya biar keluarga saya dan istri saya, anak saya, keluarga saya itu bahagia, tentram, gak berantem mulu, bisa menjalani, bisa sukses sampai meninggal dunia, bisa akur, bisa baik. Jawabannya cuma 3, tapi kata yang sama, sabar. Sabar dan sabar. Jika seorang anak yang baru tumbuh saja bisa mengatakan, aku sabar wahai ayahku, laksanakanlah perintah yang diberikan kepada. Bagaimana jika kalau kita adalah seorang ayah, kalau kita seorang kakek, kalau kita seorang orang tua? Harusnya kita sudah melampaui itu, dan harusnya kita tidak berhenti melakukan itu. Sebab kata ulama, sabar itu adalah landasan, dasar terbangunnya semua kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu hanya bisa dibangun di atas sabar. Kalau kita umroh, kalau kita haji, di sana sabarnya berlipat. Kita haji sabar melaksanakan amal soleh dari hotel jauh pergi ke masjid. Tapi di sana juga disabarkan, sabar itu dituntut kepada kita, sabar menahan hawa nafsu kita dari maksiat. Anil ma'siyah, bukan hanya sabar dalam ketaatan, tapi sabar dari maksiat. Sebab apa? Bahkan di dekat Ka'bah kita tidak kuasa untuk tidak berhadapan dengan perempuan, tidak bersenggol-senggolan, bahkan lebih daripada itu lagi. Jadi bila kita mengikuti hawa nafsu kita, maka kita akan gagal melewati sabar dari kemaksiatan. Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar ini perlu kita pupuk. Bahkan dalam kondisi COVID-19 ini juga bagian daripada cara Allah menaikkan grade kita dalam hal kesabaran. Sebab kita melaksanakan ibadah itu adalah sabar yang memiliki dimensi yang beda. Sedangkan sabar dari musibah itu adalah dimensi yang berbeda. Ada keluarga meninggal, ada keluarga sakit, ada wabah, bahkan ada kondisi di mana kita tidak sabar memakai masker. Kita kondisi tidak sabar harus cuci tangan, tidak sabar harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Maka Allah tuntut
kepada kita. Allah tuntun kita, innallaha ma'as sabirin. Kalau kita sabar, maka Allah mencintai kita. Yuhibbus sabirin. Akhirnya mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keimanan yang terus tumbuh sampai akhir hayat kita, keluarga yang tumbuh di atas keimanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika an-nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir warham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir warham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna' bi'ata'ik. Nas'aluka Allahumma ar-ridha ba'da al-qada'. Nas'aluka Allahumma ar-ridha ba'da al-qada' wa bardal 'aishi ba'da al-maut. ولذة النظر إلى وجهك ولذة النظر إلى وجهك ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hati yang ridho atas semua takdir yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah target kehidupan kami yang menyenangkan, yang menenteramkan, yang membahagiakan. Cita-cita tertinggi kami adalah kehidupan yang tentram dan tenang setelah kematian. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Qabilat Taibin, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang Engkau karuniakan melihat-Mu nanti di surga-Mu, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, lazzatan nazari ila wajhik, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bisa melihat-Mu nanti di surga, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, jadikanlah pula hati kami sibuk dan paling merindukan pertemuan denganmu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan terus mengurus hamba-hambanya. Rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, la ilaha illa anta. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna anfusina tarfata 'ain, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.